ini ya. Jadi kita ambil sebanyak N buah, kemudian kita susun sampel-sampel, ada sampel 1, kemudian sampel 2. Tentu saja kita bisa menghitung di sini berapa rata-rata dari sampel pertama, dari sampel kedua, dan selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan sampai sebanyak N. Tentu ada M ini, kalau kita kalikan mungkin jadi berapa, kita hitung berapa banyaknya sampel yang terjadi ya. Nah, lantas kemudian kita coba dengan contoh ini. Misalkan kita populasinya sederhana aja. Populasinya ada 3, misalkan 2, 4, 3. N besarnya ada 3 ya. Tentu kalau ditanyakan berapa peluang terpilihnya 2, berapa? 1/3 ya. Kalau peluang terpilihnya 4, 1/3, dan selanjutnya. Sehingga kita bisa menyusun sebuah tabel yang kita sebut tabel distribusi peluang ya. Lengkapnya mungkin begini. Jadi kalau ini dibacanya kan peluang X-nya berharga 2 ya. Terpilihnya 1/3, kemudian kalau 3 terpilihnya juga 1/3, 4 juga terpilih. Ini disebut dengan distribusi peluang atau sebaran nilai peluang untuk setiap titik-titik sampel ini berapa ya. Kemudian kalau kita tanyakan berapa rata-ratanya. Rata-ratanya adalah tentu saja jumlahkan seluruh data, kemudian kalikan dengan peluang, atau kita sebut dengan dibagi dengan, karena peluang setiap data ini sama, maka dibagi dengan banyaknya data, jadi 1/3. Jadi rata-ratanya adalah 3. Berapa variansinya? Anda boleh cek variansinya, itu adalah ini kita tahu tempo hari bagaimana menghitung variansi ya. Dan kita bisa sederhanakan menjadi X kuadrat, sigma X kuadrat dikalikan dengan peluangnya dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan ya. Sehingga kita dapatkan angka dari variansinya tadi. Variansinya adalah 2/3. Oke. Kemudian kita akan coba lanjutkan. Nah, andaikan sekarang kita punya populasi yang tadi itu. Kita buat sampling, membuat sampel yang ukurannya 2-2. Tapi cara pengambilan sampelnya ini dengan apa nih? Pengembalian. Artinya sesudah diambil ada kemungkinan bisa terpilih lagi. Kemungkinan yang terjadi apa, sampelnya pasti 2-2 ya. Kemudian berapa lagi? Ada berapa peluangnya ini? Ada berapa kemungkinan sampel yang terbentuk kira-kira? Ini saya ingatkan minggu lalu mungkin. Paulina, Mbak Paulina, berapa banyaknya kira-kira? Banyaknya sampel yang mungkin terjadi? Ada berapa 2 buah? sama 2, terus Terus? 2 sama 4, Terus? 2 sama 3, Terus? terus 2 sama 2 lagi. Oh, jadi ada berapa? Ada 4. Ada 4. Oke, coba kita cek ya. Benar nggak? 2-2, terus 2-3 ya? Ya. Terus 2-4, terus oh 3-2 bisa ya? 3-2 Iya, dan 2-3 kan berbeda ya? iya beda. Kemudian 3-3, karena bisa dikembalikan bisa terambil lagi gitu. Terus berapa 3, lagi? 4, 3-4, terus 4, 2, 4, 3. 4-2, 4-3, terus oh itu ya, ada 4-4. Ada lagi?
Udah ya kayaknya ya. Udah. Jadi ada berapa tuh? Ada 9, Pak. 9. Nah, oke. Kita sudah tahu bagaimana cara menghitung bisa ada 9. Kemudian kita hitung berapa rata-rata yang pertama berapa? Ada 2 ya. Rata-ratanya 2. 2 tambah 2 dibagi 2 kan. Rata-rata yang kedua 2,5. 2,5. Terus sampai yang terakhir, rata-rata yang terakhir itu adalah 4. 4. Oke ya. Nah, kalau yang nilainya 2 ada berapa buah? 1. 1. Oh, betul, rata-rata 2. Yang nilainya 2,5 2. ada 2. Yang nilainya 3 3. 3. Yang nilainya 3,5 2. oke. Kemudian yang nilainya 4 1. oke. Oleh sebab itu kita bisa susun distribusi peluangnya ya. Distribusi peluangnya kita bisa susun. Nah, bisa gini ya distribusi peluangnya. Yang nilainya 2, 1/9. Nilainya 2,5 ada 2/9. Kalau dijumlahkan peluangnya jadi berapa ini? 1. 1, oke ya. Nah, sekarang gimana kalau begitu untuk mengetahui kalau anggota populasinya ada 3, banyaknya N-nya ada 3, berapa banyaknya sampel yang terbentuk yang berisi 2 dan cara pengambilannya, cara samplingnya dengan pengembalian. Ada berapa buah tadi? Sampelnya ada berapa 9. buah? Ada 9. Sekarang saya ganti. Kalau ada 4, berapa kira-kira? Kalau 4, 2 gitu. 16, Pak. 16, Pak. Oke ya. Kalau ada 5, 25. 5. oke. Jadi kalau begitu, kita sudah bisa tahu kalau begitu. Oh, tadi cari dulu rata-ratanya ya. Lupa saya tadi. Cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya tadi berapa? Ya tinggal dihitung saja yang tadi itu ya. Yang tadi, nah ini rata-ratanya. Dari kumpulan rata-rata ini terbentuk sebuah populasi baru kan. Jadi kita sebenarnya membentuk populasi baru yang isinya adalah X bar, X bar, X bar, X bar. Yang isinya ada 9. Nah, dari yang 9 itu rata-ratanya berapa? Ya tinggal kita jumlahkan berarti 2 ditambah 2,5 terus dibagi berapa? 9 ya. Oke, jadi nanti kita dapatkan rata-ratanya adalah 3. Dan Anda boleh cek nanti variansinya adalah 1/3. Anda masih ingat tadi yang awal itu berapa tadi? Bukan ingat, bisa dilihat lagi di atas ini. Tadi yang awal itu rata-ratanya berapa populasi awal? 3, Pak. 3. Sementara yang ini juga rata-rata dari rata-rata itu 3. 3. Oke. Nah, tapi yang ini kok agak beda ya. Ini 2/3, yang ininya 1/3. 1/3. Mari kita lihat selanjutnya. Kalau Anda coba perhatikan dari yang tadi itu, untuk sampel dengan pengembalian, untuk ukuran sampelnya N, dari populasi sejumlah N, kemudian kita tahu rata-ratanya mu variansinya sigma kuadrat yang tadi itu, maka min dan variansi dari X bar itu nilainya akan sama dengan ini. Jadi notasinya, perhatikan notasinya. Kalau yang tadi mu X, yang ini adalah mu X bar. Artinya rata-rata dari kumpulan rata-rata. Rata-rata dari kumpulan. Jadi distribusi sampling statistik X bar.
Jadi ini sebenarnya adalah rata-rata dari populasi yang isinya rata-rata. Rata-rata dari rata-rata. Dari sebaran rata-rata. Dan untuk variansinya nilainya akan sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan N. Kalau N-nya 9, berarti tadi ada 9 ya. Oke. Itu mungkin informasi pentingnya. Sekarang kita coba satu lagi ya. Kalau tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian berapa nih? Ada berapa sampel? Kalau sampelnya diambil sama dengan yang tadi. Ada berapa kira-kira yang terjadi? Ada 3, diambil 2, tapi dengan pengembalian. Tanpa pengembalian. Mbak Lani berapa? Mbak Lani? Ada berapa buah? 2, Pak. 2 apa saja? 2, 4. Terus? 3. 2, 4. 2, 3, 4, 3. Jadi ada berapa? 3. Ada 3, oke. Distribusinya sama dengan yang tadi ya, tapi kalau kita coba, ini 2, 3, kita cari rata-ratanya, sama. Kemudian berapa tadi? 2, 4, dan satu lagi 3, 4 ya. Nah, kita cari rata-ratanya begini, dan kalau kita cek nanti banyaknya itu adalah ini ya. Banyaknya itu sama dengan kombinasi 2 dari 3 ya. Yaitu 3. Kalau yang tadi, ngitungnya gimana yang tadi? Banyaknya itu N dipangkatkan N kecil ya. Kalau tadi ada 3, berarti diambil 2, 3 pangkat 2 ada 9. Kalau 5, berarti 5 pangkat dan selanjutnya. Dan secara induktif, kita bisa menurunkan pula berapa. Nah, ini. Secara induktif kita bisa simpulkan bahwa rata-rata dari X bar ini, mu X bar ini, atau rata-rata dari distribusi sampling statistik X bar itu sama dengan rata-rata awal. Kemudian variansinya sama dengan yang tadi, sigma kuadrat dibagi N, tapi dikalikan dengan faktor koreksinya. N dikurangi N, yang bawahnya N besar dikurangi 1. Nanti bisa dicek ya, bisa dicek benar nggak kebenaran itu. Ini ditunjukkan secara induktif saja. Coba satu ternyata memang benar. Tapi sebenarnya bisa diturunkan secara deduktif ya. Tapi tadi kita berangkatnya dari data, jadi kita simpulkan seperti inilah kira-kira. Jadi kalau coba kita ingat kembali, kalau dengan pengembalian kita dapatkan variansinya, mu-nya sama, variansinya sama dengan sigma kuadrat dibagi N. N-nya itu banyaknya. Kemudian kalau tanpa pengembalian, ini rata-ratanya sama, tetapi variansinya sama dengan yang tadi sigma kuadrat dibagi N, tapi dikalikan dengan faktor koreksinya. N dikurangi N dibagi dengan N dikurangi 1. Oke. Kemudian ada satu ini yang penting sebenarnya. Ini. Dari distribusi sampling itu tadi kita bisa simpulkan ini ya. Apabila sampel-sampel itu sebanyak N buah, masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat, maka distribusi sampling min, distribusi dari sampling min, jadi yang X bar tadi itu, akan punya rata-rata atau min sama dengan mu, dan variansinya bernilai sigma kuadrat dibagi N.
Kemudian yang sifat yang kedua, apabila populasi dari sifat satu itu berdistribusi normal atau sedikit normal, maka distribusi sampling untuk min juga pasti berdistribusi normal. Jadi kalau X variabel random X itu berdistribusi normal, maka X barnya pun sebarannya pasti berdistribusi normal pula. Oke, ya, itu hal yang pentingnya. Kemudian, nah ini yang juga yang pekan sebelumnya saya sampaikan, distribusi Z itu bisa ditentukan dari sini, yang kita sebut dengan teorema limit pusat. Teorema limit pusat. Secara sederhana bunyinya begini. Apabila sampel-sampel random diambil dari populasi yang berdistribusi sembarang, jadi distribusinya tadi diketahui apa saja. Distribusinya diketahui apa saja. Kemudian dia mempunyai rata-rata mu, variansinya sigma kuadrat. Jadi Anda punya sekumpulan data, datanya sangat besar lah dengan besar. Ternyata diketahui rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat, dan kita ambil N-nya itu banyaknya anggota sampel itu, ini N juga terlalu besar. Jadi dari populasi yang sangat besar, kita ambil sampel yang masing-masing N-nya itu besar. Kalau tadi kan diambilnya 2, ya. Ini N-nya besar juga. Maka distribusi sampling untuk rata-rata dapat dianggap mendekati normal. Tidak persis sama, ya. Jadi sama dengan induknya berarti. Kemudian rata-ratanya sama dengan mu, jadi persis dengan yang awalnya, dan variansinya sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Sehingga nilai skor Z yang tempo hari kita pernah diskusikan, kan skor Z itu apa? Asalnya itu X dikurangi mu dibagi sigma gitu ya. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan X bar. Jadi X bar dikurangi mu X bar dibagi dengan sigma per akar N. Yang bawahnya harusnya sigma X bar. Sigma X bar itu tadi nilainya sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Jadi ini Z itu. Dia juga akan berdistribusi atau mendekati distribusi normal standar. Kalau X barnya berdistribusi normal, maka Z pasti berdistribusi normal standar. Apa yang dimaksud dengan distribusi normal standar? Distribusi normal yang rata-ratanya 0 dan variansinya 1. Oke ya. Ini sifat penting dari uraian tadi. Jadi ada 3 sifat. Yang pertama ini, yang kedua kalau populasinya berdistribusi normal awalnya, maka distribusi sampling untuk min juga pasti distribusi normal. Kemudian yang ketiga, ini jaminannya, yang kita sebut dengan teorema limit pusat, yang melahirkan ini nih yang sering kita pakai. Oke, kita beri contoh ya. Ini aja misalkan. Suatu sampel random berukuran 40 diambil dari suatu populasi dengan rata-rata 41,4 dan variansinya 84,64. Hitunglah peluang bahwa min-nya itu terletak antara 40 dan 45. Anggap ukuran populasinya sangat besar relatif terhadap ukuran sampel.
Gimana nih ini cara menghitung? Atau jangan yang inilah yang paling gampang dulu. Sudah ada. Sudah dikasih, sudah jawabannya sudah ada. Oke, kita jawab aja langsung ya. Distribusi sampling untuk X bar itu mempunyai rata-rata pasti sama dengan rata-rata awalnya. Rata-ratanya itu 41,4 dan variansinya akan sama dengan variansi per akar N. Ini harusnya sigma kuadrat ya, sigma X bar. Kemudian ada kuadrat. Ini salah nih ya yang warna merah. Nilainya adalah 84,64 dibagi 40. Nanti untuk menghitung berapa peluang di antaranya bisa kita gunakan konsep sebelumnya. Tapi untuk menentukannya sebenarnya ini. Oke, itu ulasan distribusi sampling yang pekan lalu disampaikan Bu Fitri. Kenapa saya mengulang sedikit itu? Ini untuk meyakinkan bahwa bagian tadi sudah Anda pahami, sehingga ketika kita akan mendiskusikan tentang pengujian hipotesis itu tidak menjadi hal yang aneh. Ada notasi-notasi seperti yang disampaikan. Oke, sebelum saya kembali masuk ke lanjutannya, ada yang ingin disampaikan dulu? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau ini kita lengkapi, ini tadi sebutkan N-nya 40 katanya. Kalau 40 itu dianggap sebagai ya cukup besar lah. Kemudian sehingga cukup untuk menggunakan teorema limit pusat. Sehingga kita bisa menghitung berapa nilai Z-nya. Ini mengingatkan ke persoalan sebelumnya sebenarnya ya. Kemudian silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu. Kalau tidak, mungkin kita coba lanjutkan materinya yang 2 pekan lalu sudah disampaikan. Tapi ini bagian yang pentingnya sudah diulas, sudah disampaikan Bu Fitri dan barusan saya ulas sedikit tadi. Oke, mungkin saya coba. Ini yang tempo hari sudah saya sampaikan. Ya, ini berkenaan dengan pengujian hipotesis. Atau untuk meyakinkan yang barusan, nih misalkan ini. Saya ngecek dulu nih, misalkan saya minta siapa ya? Mas Irsyad. Nah, ada Mas Irsyad? Irsyad Majid, ada enggak? Oh, ada ya. Ya, siap. Nih, ada soal begini Mas Irsyad. Diketahui katanya tinggi dari wanita dewasa itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya 63,6 inci ya. Tapi ini kan pakai inci ya, bukan sentimeter. Dan standar deviasinya 2,5 inci. Jika kita memilih
sebanyak berapa nih, sampelnya 36, dan kita hitung rata-ratanya. Bisakah Anda menduga berapa rata-rata dari sampel tersebut, kemudian bagaimana pula dengan standar deviasinya? Diketahui apa dulu ini, Mas Arsad? Yang jadi variabel randomnya apa? Tinggi perempuannya, Pak. Oh, X-nya tinggi ya. Sebentar. Jadi variabel randomnya adalah X. X-nya itu tinggi perempuan dewasa ya. Tinggi perempuan dewasa. Oke. Kemudian ini dianggap berdistribusi normal. Jadi nulisnya gimana ya? X itu variabel random ini dianggap berdistribusi apa tadi? Normal ya? Normal, Pak. Normal. Dengan rata-ratanya berapa katanya? 63,6. 63,6. Kemudian variansinya? 2,5. Oh, berarti ini 2,5 kuadrat. Kalau variansi harus kuadrat. Ya. Oke. Kemudian di situ diambil N-nya berapa katanya? 36. N-nya 36. Nah, 36 itu orang sering menyebut sampelnya besar atau kecil? Anggap aja Besar, Pak. besar ya. Jadi kemudian kalau begitu bisa Anda menduga katanya berapa distribusi kita ingin tahu distribusi dari X bar itu. Jadi ditanyakan apa nih? Kalau ini X, ini mu X itu. Ini mu X gitu. Nah, yang ini juga ini apa nih? Variansi X, ada X-nya di bawah. Nah, yang ditanyakan itu berapa mu X bar. Nah, kemudian berapa sigma kuadrat X bar. Berapa Mas Asar itu? X bar Mu X bar bakal sama kayaknya, Pak. iya, berapa sama itu? Kalau X bar berarti 63,6, terus Kalau yang itunya ininya? standar deviasinya 2,5 kuadrat. Tadi menurut sifat 3 ini memenuhi sifat 3 ya. Sifat 3 itu tadi apa? Teorema limit pusat. Nah, teorema limit pusat itu mengatakan apa? Jika N-nya Distribusi besar, random. X-nya itu variabel random, kemudian N yang diambilnya itu relatif besar, dan X itu berdistribusi normal, maka distribusi sampling dari X bar akan sama dengan rata-ratanya sama dengan ini, dan ini nilainya sama dengan jadi sigma kuadrat X gitu dibagi dengan N. Sigma kuadrat dibagi N. Tadi ya. Jadi nilainya sama dengan berapa ini? 2,5 kuadrat dibagi 36. 2,5 kuadrat dibagi 3. Nah, silakan dihitung aja berapa. Nah, ini sebagai hal yang sering diingat begini. Karena tadi ketika kita membicarakan distribusi teorial limit pusat, tadi kan di situ mengaitkan apa yang kita sebut dengan skor baku ya. Skor baku atau ini skor baku atau nilai baku. Yakni Z. Z itu nilainya adalah X dikurangi mu gitu dibagi sigma.
Ini skor baku atau nilai baku atau z-score. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan X bar. Jadi kalau X-nya kita ganti dengan X bar, maka nilainya menjadi ini X bar, yang ini sama dengan mu X bar. Nah, yang bawahnya dia adalah sigma X bar. Dan ini yang kita pakai tadi. Ini jadi X bar. Mu X barnya kan sama dengan mu kan. Kemudian sigma X barnya sama dengan ini yang atas. Jadi kalau begitu ini sama dengan sigma per akar N. Nah, ini sama dengan ini. Nah, ini yang disebut dengan statistik UJJ itu kok lahirnya dari sini. Jadi sebenarnya kita bisa mengembangkan ini lebih lanjut. Berapa saja kita bisa umpam, misalkan ininya saya ganti dengan A, maka di sini sama dengan mu A ya. Dibagi dengan sigma dari A. Kita ganti lagi ininya, terserah. Nanti kita cari konversi dari masing-masing ini seperti itu. Jadi kalau ini saya gambar apa gitu, sesuatu, maka ini mu sesuatu, dan ini sigma sesuatu. Jadi kita tetap menggunakan acuan yang ini dengan mengganti konversi untuk masing-masing yang sesuai. Oke, itu adalah hal yang menurut saya sangat penting untuk menjadi patokan kita untuk mengingat sebenarnya. Mengingat yang pekan sebelumnya disampaikan tentang pengujian hipotesis yang tempoh hari itu ya. Dan yang sudah didiskusikan pada waktu itu pengujian hipotesis untuk rata-rata satu populasi, ya. Masih ingat? Betul ya? Mbak Salama? Ada Mbak Salama? Betul ya? Oke. Ini saya ingatkan kembali ini. Nah ini yang tempo hari yang pertama sekali kita diskusikan. Kita akan menguji hipotesis satu populasi untuk min. Kita bagi dua tempo hari itu. Pertama untuk sampel besar. Jadi N-nya itu lebih besar atau sama dengan 30. Statistik uji yang digunakan adalah ini. Yang tadi kita pakai kan. Jadi terima kasih ke Bu Fitri ini sudah menyampaikan tentang distribusi sampling ya. Kalau tidak ada itu mungkin kita tidak terlalu bisa langsung mengaitkan kenapa kok muncul ini. Oke, itu minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, dan contohnya juga sudah diberikan ya, betul ya, Mbak Salama? Betul ya? Ramai sekali, Mbak Salama di mana ini? Lagi di kampus. Oh, di kampus. Oke. Ini untuk sampel besar ya. Sampel besar dan terpenuh ini. Oke. Contohnya ini, kemudian yang ini kayaknya belum ya. Bagaimana kalau ukuran sampelnya sekarang ini? Kalau sampelnya kecil, ini sudah belum? Sudah ya? Mbak Afifah, minggu yang lalu sampai sini enggak? Minggu yang sebelumnya. Sudah, Pak. Yang TX bar dikurangi mu, sudah sampai ini?
Distribusi T-nya enggak, Pak. Saya mendekati pakai Z salah. Oh, Masih bicara sampel besarnya, Pak. oh Nggak ya, ke enggak. sampel kecil, ya. Yang waktu sama Bapak iya, tapi yang waktu Ibu iya belum. Belum, Oke. iya. Nah, maksud saya ini sudah diberikan contohnya belum, Bu Salma? Bu Salma, Bu Habibah. Contoh penguji aja sudah dikasihkan? Waktu sama Bapak, Pak. Iya, sudah. Sudah, tapi baru satu. Oh, sudah tapi baru satu ya. Oke. Coba. Oke. Yang ini ya, bukan? Berapa lagi ya? Lupa, Pak. Oke. Supaya lama kita ulang lagi aja ya. Supaya sambil mengingatkan kembali langkah-langkah pengujian yang tempo hari kita sampaikan ya. Oke, ini ada sebuah contoh yang mungkin pekan lalu atau pekan sebelumnya disampaikan, tapi barangkali tidak salahnya kita coba ulang lagi agar mengingat kembali langkah-langkahnya secara lebih baik. Ada sebuah hipotesis, ada sebuah klaim, ada sebuah dugaan yang menyebutkan katanya bahwa rata-rata banyaknya buku yang dibaca per bulan oleh sebuah komunitas pelajar itu kurang dari 2. Kurang dari 2. Kemudian Anda diminta untuk ujilah statement tadi dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Nah, kemudian sebuah sampel sebanyak 20. Sampelnya tentu sampel random kan, sebuah persyaratan yang harus terpenuhi, sampelnya harus sampai random. Itu sebanyak 28 orang, kemudian dihitung ternyata dari 28 orang itu rata-ratanya adalah 0,2, kemudian standar deviasinya 2,14. Mari kita coba ulang kembali kalau yang sudah sambil mengingatkan kembali. Ini soalnya kita coba pindahkan dan supaya lebih luas di sini. Oke, pertama apa yang harus dilakukan? Saya tanya misalkan Mbak Rizka Nur Hidayati. Apa dulu yang dilakukan Mbak Rizka? Mbak Rizka ada? Rizka Nur Hidayati. Nentuin X dulu. X-nya apa? Mu-nya. Bukan. Ini apa coba? Ini langkah pengujian hipotesis. Ada berapa langkah tempo hari itu? Kalau boleh saya tahu ada yang diingat ada berapa langkah pengujian hipotesis? Yang pertama apa? Yang pertama, 8. Oh, 8. Yang pertama apa dulu? Tentuin parameternya, bukan tentuin Oke, parameter ya, yang betul. ada uji. Oke. Parameternya apa Neng di sini? Oke. Parameternya rata-rata. Lantas berikutnya, langkah yang kedua apa?
Terjemah. Nah, tentukan dulu hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitiannya apa di sini? Yang dijadikan hipotesis penelitiannya apa? Mbak Rizka, masih ada? Rata-rata kurang dari 2. Oke, rata-rata apa, Mbak? Rata-rata apa? Rata-rata apa? Ah, ini nih kelengkap ini. Rata-rata banyaknya buku yang dibaca ya. Banyak buku yang dibaca apa nih? Mahasiswa gitu. Mahasiswa, Oh, mahasiswa mahasiswa per itu bulan. kurang dari 2 ya. Kurang dari 2 buah ya. Bukan buah, 2 buku ya. Bukan, nggak ada buahnya di sini. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya Menentukan alfa. terjemahkan dulu ke dalam hipotesis statistik. Yang ini hipotesis penelitian, kemudian hipotesis statistiknya apa? Hipotesis statistiknya ada H0 gitu ya. Ini ada H1. Titik 2, titik 2. Nah, kemudian tentukan parameternya apa tadi? Rata-rata ya. Lambangnya rata-rata itu mu gitu. Ini mu. Kemudian, nah di sini ada konstantanya, kita tulis saja di sini. 2, 2. Oke. Anda harus menyimpan dari hipotesis penelitian ini ke dalam hipotesis statistik. Anda masih ingat cara menerjemahkan dari hipotesis penelitian ke dalam hipotesis statistik? Siapa nih? Mas Fikri dan Raditya. Oh, 2 orang. Mas Fikri aja dulu. Mas Fikri, Ya, Pak. bagaimana langkah menerjemahkan atau cara menerjemahkan dari hipotesis penelitian ke dalam hipotesis statistik? Sebentar, Pak. Apa Mas Fikri? Kemana? Jangan tidur.
Apa katanya? Atau Mas Raditya aja yang sebelahnya, karena berdua. Ya, oke. Oke. Lengkapnya gimana? Oke. Oh iya. Oke. Kita lihat dulu. Rata-rata banyaknya buku yang dibaca mahasiswa kurang dari. Kalau kurang dari lambangnya gimana? Kurang dari lambangnya kan gitu ya? Kurang dari, Pak. Benar. Nah, kalau begitu rambu-rambunya apa? Rambu-rambu menerjemahkan dari hipotesis penelitian ke dalam hipotesis statistik. Ada yang ingat barusan sudah ada clue-nya itu. Yang itu mencerminkan itu bukan, Pak? benar itu. Apa katanya? Kalau yang mencerminkan hipotesis penelitian itu berarti masuknya ke H1. Terus? Kecuali kalau hipotesisnya mengandung tanda sama dengan, berarti masuknya ke H0. Oke. Itu yang mencerminkan hipotesis penelitian, ini hipotesis penelitian ya. Ini namanya yang berbentuk proposisi atau kalimat verbal seperti ini disebut dengan hipotesis penelitiannya. Yang mencerminkan hipotesis penelitian adalah H1. Jadi, kalau tanpa ada keterangan apa-apa, Anda harus simpan hipotesis penelitian itu di H1. Kecuali kalau hipotesis penelitian itu memuat lambang kesamaan, maka harus disimpan di H0. Nah, karena di sini tidak ada lambang atau hal yang menunjukkan kesamaan, berarti Anda langsung disimpan di sini aja. Jadi ini kalau dibaca apa? Secara lengkap. Yang H1-nya itu. Rata-rata banyak buku yang dibaca mahasiswa per bulan kurang dari 2. Nah, jadi ini kalau dibaca kalimat lengkapnya sama dengan yang atas berarti. Jadi rata-rata dan selanjutnya sama persis dengan yang atas. Nah, sekarang kalau H0-nya apa? H0-nya itu adalah Rata-ratanya sama dengan 2. Sama dengan 2, gitu? Boleh sama dengan 2, begitu juga nggak apa-apa. Atau lebih dari 2, Pak? Atau lebih dari 2. Jadi Anda boleh sebenarnya menulis 2 hal. Bisa ada sama dengan saja. Dan yang lebih tepat mungkin lebih aman, bukan lebih tepat. Lebih besar atau sama dengan 2. Kalau sama dengan 2, Anda harus menjamin bahwa seluruh data yang dimiliki itu terbagi habis ke dalam kedua kelompok tersebut. Intinya itu aja. Anda sudah yakin bahwa kalau datanya akan terbagi habis ke dalam 2 kelompok itu. Misalkan kalau Anda tuliskan begini. Nah, begitu. Yakin data itu tidak ada yang tidak tercover, tidak masuk, akan masuk seluruhnya ke H0 atau H1. Tetapi kalau Anda masih ada keraguan, mungkin ada yang lebih juga, karena tidak tahu ya, Anda tinggal pakai lebih besar sebenarnya. Nah, ini adalah, kalau dibaca apa dibacanya ini? Kalau ini kan kurang dari 2, kurang dari 2. Kalau yang atas apa dibacanya? Rata-rata banyak buku yang dibaca mahasiswa per bulan lebih dari atau sama dengan 2. Oh, lebih dari atau sama dengan 2. Atau yang paling aman, tidak kurang, gitu kan? Tidak kurang dari 2.
Tidak kurang dari 2 itu bisa lebih besar atau sama dengan. Nah, yang jadi permasalahannya di sini kita lihat angka hal yang menunjukkan bahwa H0 itu senantiasa ada tanda sama dengan. Oke. Nah, langkah berikutnya Anda harus tentukan apa? Ini langkah ke-1, kedua, kemudian langkah berikut. Apa alfa, oke. Atau orang menyebutnya sebagai taraf signifikansi ya. Taraf signifikansi atau alfa yang kita pakai berapa persen di sini? 5%. Atau kita tulis dengan 0,0. Oke. Langkah berikutnya apa? Mengambil data. Ambil datanya. Datanya tentu diperoleh secara random. Nah, apa yang diketahui di sini? Datanya kebetulan datanya sudah dibuat dalam bentuk ringkasan atau summary. Apa saja yang diketahui dari soal ini? Apa tadi? Kalau 28 ini apa? Banyaknya sampel. N-nya, Pak. N-nya benar. Sampelnya 28. Termasuk dalam kategori sampel besar atau sampel kecil? Kecil. Sampel kecil. Sampel kecil. Oke. Terus berikutnya? Rata-ratanya, Pak. Standar deviasinya. Standar deviasi boleh. Standar deviasinya lambangnya S kan? Karena Ya. sampel. Ini berapa nih? 2,14. 2,14. Nah, standar deviasi. Ya. Kemudian rata-ratanya sama dengan berapa? 1,2. 1,2. Oke. Nah, berikutnya apa? Datanya sudah kita ambil. Langkah berikutnya apa? Menentukan titik kritis. Titik kritis. Nah, salah satu cara untuk menentukan titik kritis bisa juga kita hitung kriteria yang kita pakai, yakni statistik ujinya. Statistik uji yang digunakan apa nih? Statistik uji yang digunakan tadi ada 2 kelompok, ada sampel besar, ada sampel kecil. Kalau sampel besar menggunakan statistik uji Z. Nah, kalau sampel kecil menggunakan statistik uji T. Oke. T itu secara formulasi lambangnya apa ini tulisannya? T sama dengan X bar min. X bar min Mu. X ya, nggak usah karena mu X dengan mu sama. Dibagi dengan S dibagi S Per per akar. akar N. Oke. Nah, sekarang karena ini sering dihitung, maka orang sering menuliskan ini sebagai T calc gitu ya. Atau T hitung. Nah, kita tulis di sini T hitung. Kenapa disebut T hitung? Karena memang dihitung berdasarkan data empirik yang kita miliki. Oke. Kemudian kita masukkan harganya. X bar berapa? X barnya 1,2. 1,2. Kemudian mu-nya 2, Pak. 2. Kemudian dibagi dengan S-nya
2,14. 2,14 dibagi akar N. N-nya 28. 28. Coba dihitung berapa harganya. Yang jelas ini pasti menghasilkan negatif 0,8 dibagi, nah, yang bawahnya. -0,4. 0,4. Sehingga kalau dihitung hasilnya negatif -2. -2. Oke. Nah, menurut teorema masih yang tadi juga ya. Masih mendekati itu, kalau tadi akan berdistribusi Z, nah ini juga katanya dia akan mengikuti distribusi T juga, namanya T, tetapi dengan derajat kebebasan tertentu. Oke, kalau kita dapatkan di sini T hitung, maka kita akan membandingkan dengan T, nah, yang disebut dengan T apa di sini? Teoritis ya. Ini T empirik, yang ini T teoritik yang dituliskan biasanya dikumpulkan dalam sebuah diagram atau tabel ya. Sehingga orang menyebut T tabel. Oke. Nah, bagaimana cara membacanya ya? Kita lihat dulu sini. Pengujian yang kita lakukan pengujian satu sisi atau dua sisi ini? Satu. Sisi kiri atau sisi kanan? Kiri. Sebagai acuannya dilihat dari mana? A1. Oke. Ini lebih kecil dari 2A sebelah kiri. Oke. Oleh sebab itu, maka kalau kita gambarkan sebenarnya begini. Ini kalau digambarkan begini. Nah, gambar atau diagram distribusi T itu mirip dengan distribusi Z. Karena tadi pengujiannya satu sisi, berarti sisi sebelah kiri di sini. Oke. Dan luas daerah yang diarsirnya ini sama dengan nilai alfanya. Alfanya itu ternyata 5%, berarti 0,05. Jadi luas daerah ini yang diarsir ini adalah 0,5. Nah, titik batas ini di sini ini disebut dengan titik kritis. Titik kritis ini. Nah, Anda tinggal melihat di distribusi T yang di sininya biasanya ditulis begini. 0,05. 0,05 ini adalah alfanya, kemudian di sini dituliskan N-1. Nah, N-1 ini adalah disebut dengan derajat kebebasan. Di sini disebut dengan, ini menunjukkan alfa, yang ini disebut dengan derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Kebebasan atau disebut dengan DF atau DK ya. Kalau di buku ditulisnya DF. Sama juga, DF itu adalah singkatan dari degree of freedom. Nah, sekarang kita tuliskan secara lengkap, berarti T 0,05, N-nya tadi berapa? N-nya 28 dikurangi 1, jadi 27. Oke. Anda bisa melihat di tabel distribusi T yang untuk pengujian satu sisi alfanya 5%,
derajat kebebasannya 27. Jadi Anda tinggal melihat tabel distribusi T. Boleh dilihat di buku yang mana ya, sebentar. Saya harus cari dulu. Atau Anda bisa cek di buku yang mana saja ya. Atau ada yang mau coba mencarikan, tolong mencarikan tabel distribusi T. Bentar, saya cari di sini aja. Bentar, ini mungkin di sini. Bentar, mudah-mudahan. Bentar, ini ada di bagian akhir biasanya. Atau Anda menggunakan buku yang mana saja. Ini ada tabel, sejumlah tabel biasanya. Ini ada nih. Sudah ada coret-coretan ini. Ini tabel distribusi Z. Ini tabel distribusi. Ini distribusi T. Distribusi T atau distribusi student ya. Sama dengan distribusi Z juga, ini ada untuk pengujian dua sisi yang seperti ini. Ini satu sisi sebelah kanan, ini sisi sebelah kiri. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah ada nih. Kita harus hapus dulu nih, supaya tidak terpengaruh. Oke. Di sini ada pengujian untuk dua sisi, kemudian pengujian satu sisi. Yang kita akan cari pengujian untuk satu sisi ya. Pengujian untuk satu sisi berarti Anda menggunakan yang ini. Satu sisi baris ini dan alfanya adalah 5%, berarti ini. Jadi Anda perhatikan kolom ini semua ke bawah, kemudian Anda cari DF-nya. DF-nya berapa ini? DF-nya tadi berapa? 27. 27. Oh, ini. 27. Ini nih. Ini berarti. Ini nilainya 1,703. 1,703. Itu DF-nya. Kalau kita pindahkan lagi ke yang tadi. Nah, ini. Kita dapatkan tadi berapa? 1,3. Oke. Dari tabel dapatnya ini, tapi sekarang kita perhatikan di sini, ini ada di sebelah kiri, ini ada 0 sebenarnya. Oh, kalau begitu, T-nya sebenarnya harus kita pertimbangkan bukan 1,703, tapi negatif 1,703. Nah, titik inilah yang kita sebut dengan titik kritis. Dari titik kritis ini akan membagi interval ini dari sampai tak berhingga sini. Ini menjadi dua kelompok. Ada yang disebut daerah kritis, ini daerah kritisnya.
Yang ini disebut daerah penerima. Sampai terhingga. Sehingga kita dapatkan apa yang kita maksud dengan daerah kritis. Daerah kritis atau disebut juga daerah penolakan ya. Daerah kritisnya berapa? Dari mana ke mana nih? Daerah kritisnya adalah berupa interval dari titik ini ke sebelah kiri. Kalau ditulis gimana? Interval dari negatif 1,703 sampai negatif terhingga. Sampai negatif terhingga gini ya. Nah, itu sampai berapa? Negatif Sampai 1,703. ujungnya di bawah nggak 1,703 terbawa enggak? Terbawa. Enggak. Tidak terbawa. Kalau interval kan ada penolakan itu di H1 berarti tidak ada sama dengannya, jadi tidak terbawa. Nah, titik kritisnya itu akan